Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau dikenal sebagai Gus Dur, lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil pada tanggal 7 September 1940. Gus Dur merupakan tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu tahun 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada tanggal 20 Oktober 1999 dan berakhir pada sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Tepat 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarno Putri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Abdurrahman Wahid adalah mantan Ketua Tanfiziyah Badan Eksekutif Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Gus Dur wafat pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 karena menderita banyak penyakit bahkan sejak ia mulai menjabat sebagai presiden. Ia menderita gangguan penglihatan sehingga seringkali surat dan buku yang harus dibaca atau yang ia tulis harus dibacakan atau dituliskan oleh orang lain. Beberapa kali ia mengalami serangan stroke. Ia juga menderita diabetes dan gangguan ginjal. Ia meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat akibat berbagai komplikasi penyakit tersebut yang dideritanya sejak lama. Sebelum wafat, ia harus menjalani hemodialisis atau cuci darah rutin. Menurut Salahuddin Wahid, adiknya, Gus Dur wafat akibat sumbatan pada arteri. Seminggu sebelum dipindahkan ke Jakarta, ia sempat dirawat di Jombang seusai mengadakan perjalanan di Jawa Timur. Ia dimakamkan di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng, Cukir, Jombang. Di makam Gus Dur terdapat tulisan, "Di sini berbaring seorang pejuang kemanusiaan," atau "Here rests a humanist." Tulisan ini dalam 4 bahasa, yakni bahasa Indonesia, Arab, Inggris, dan Cina. Sebelum Gus Dur wafat dimakamkan di Tebu Ireng, sudah ada makam 2 pahlawan nasional di kompleks tersebut, yakni Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Dahulu jumlah peziarah memang sudah banyak, tapi tak sebanyak sekarang. Ketika masuk di area makam Gus Dur, peziarah bakal disambut lorong panjang yang di samping kanan kirinya ada puluhan pedagang oleh-oleh. Dahulu, lorong itu merupakan kamar-kamar santri, namun kini berubah menjadi lorong yang dilewati peziarah untuk menuju makam Gus Dur. Lokasinya sendiri terletak di sebelah pojok utara. Kompleks makam Gus Dur merupakan destinasi wisata religi bertaraf nasional bahkan internasional. Kawasan wisata religi ini ditetapkan menjadi yang terbaik pada Anugerah Wisata Jawa Timur tahun 2017 untuk kategori daya tarik wisata budaya. Kawasan wisata religi andalan Jombang ini menyisikan 2 nominasi lain, yakni Kampung Wisata Tanoker Jember dan Destinasi Wisata Ngarayu dan Ngawi. Wisata religi ini dikunjungi setiap hari oleh 1.000 sampai 2.000 orang peziarah. Pada hari libur, pengunjung bisa mencapai 10.000 orang. Di makam Gus Dur ada jadwal kunjungan, pintu masuk ditutup saat menjelang maghrib. Setelah sholat Isya, pintu menuju ke makam kembali dibuka, sehingga peziarah bisa menuju ke makam, menuju ke tempat
makam, peziarah juga bisa dengan leluasa duduk berdoa. Sebelum subuh, pintu makam akan ditutup kembali dan baru dibuka setelah santri berangkat ke sekolah. Jadi, pertama makam dibuka mulai jam 7.00 hingga 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan seisi kedua mulai pukul 20.00 hingga 03.00 waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa peziarah menyempatkan diri menjemput tanah dan bunga di atas gundukan makam Gus Dur sebelum dipagar. Mereka percaya bunga dan tanah itu mengandung berkah dan tuah. Mereka mengambil bunga dan tanah untuk dibawa pulang. Dia percaya tanah dan bunga tersebut memiliki barokah. Melihat ulah peziarah itu, pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng Jombang tahun 2006 hingga 2020, Kiai Haji Salahuddin Wahid langsung bersikap. Dia meminta peziarah agar bersikap wajar dan meninggalkan hal-hal yang tidak rasional. Itu tidak rasional, jadi tidak usah dilakukan, tegas dia. Makam Gus Dur dikunjungi oleh politikus, masyarakat biasa, lintas agama, lintas ormas, dan menjadi wisata religi teramai di Kabupaten Jombang.